Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Mundiah. Di sini saya akan mensimulasikan pembelajaran tematik kelas 5 SD, tema 5, ekosistem, subtema 1, komponen ekosistem. Materi pembelajarannya yaitu menentukan pikiran pokok dari teks non-fiksi. Untuk tujuannya, yang pertama yaitu setelah mengamati apa yang disampaikan oleh guru, siswa dapat menentukan pokok pikiran dengan benar. Yang kedua, siswa diminta untuk membaca teks daur hidup hewan dan memahaminya. Yang terakhir, dengan berdiskusi, siswa dapat menentukan pokok pikiran yang terdapat dalam teks bacaan daur hidup hewan. Langsung saja ya ke pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Sebelumnya Ibu akan absen terlebih dahulu. Hari ini apakah ada yang tidak hadir? Ada Bu. Siapa yang tidak hadir? Rijal. Kemana Rijal tidak hadir? Tidak tahu Bu. Tidak ada keterangan ya. Mudah-mudahan untuk pertemuan selanjutnya Rijal bisa mengikuti pembelajaran ya. Langsung saja kita mulai pembelajarannya. Sebelumnya Ibu ingin bertanya, ada yang tahu apa itu teks non-fiksi? Tidak tahu Bu. Tidak tahu. Baik, langsung saja Ibu jelaskan ya. Teks non-fiksi adalah teks yang berisi informasi berdasarkan fakta atau kenyataan. Teks non-fiksi dapat kita temukan dalam artikel, surat kabar atau koran, dan majalah. Contoh teks non-fiksi yaitu esai, jurnal, sejarah atau ilmiah, biografi, karya sastra, dan lainnya. Seperti itu. Untuk selanjutnya tadi kan kita akan menentukan pokok pikiran dari teks non-fiksi. Ada yang tahu apa itu pokok pikiran? Saya Bu. Ide utama dari sebuah paragraf Bu. Betul. Ada lagi yang tahu? Gagasan utama Bu. Betul. Berarti kalian sudah pintar-pintar ya. Sudah tahu apa itu pikiran pokok. Selanjutnya, bagaimana sih cara menentukan pokok pikirannya? Yang pertama yaitu membaca seluruh kalimat dalam paragraf. Yang kedua, memperhatikan kalimat utama dan terakhir. Yang ketiga, tentukan kalimat yang merupakan kalimat utama paragraf tersebut. Dan yang terakhir, pokok pikiran dirumuskan dalam kalimat utama paragraf. Nih, Ibu mempunyai contoh.
Kawasan Asia Tenggara terletak di antara negara Cina, India, Australia, dan Samudra Pasifik. Kawasan Asia Tenggara memiliki dua bagian wilayah. Wilayah geografis yaitu dataran dan kepulauan. Pokok pikirannya yaitu kawasan di Asia Tenggara memiliki bagian wilayah geografis yaitu dataran dan kepulauan. Berarti pikiran pokoknya berada di akhir kalimat. Seperti itu. Mengerti tidak? Mengerti, Bu. Mengerti, Bu. Baik, kalau mengerti, selanjutnya Ibu punya teks non-fiksi. Siapa yang mau membaca? Rahil, Bu. Silakan, Rahil. Satu paragraf ya. Ibu boleh tolong diperbesar? Oh, boleh. Bentar. Daur hidup hewan. Hewan sebagai salah satu komponen ekosistem memerlukan lingkungan yang baik untuk berkembang biak. Perubahan ekosistem dapat memengaruhi perkembangbiakan. Setiap hewan mengalami tahapan perkembangan tersendiri dan khas. Tahapan pertumbuhan dan perkembangan suatu hewan disebut daur hidup. Di dalam daur hidupnya ada hewan yang mengalami perubahan bentuk, ada yang tidak. Hewan yang mengalami perubahan bentuk pada tahap tumbuh kembangnya disebut mengalami metamorfosis. Hewan pada tahap tumbuh kembang. Hewan apa sajakah yang mengalami metamorfosis dan tidak mengalami metamorfosis? Berdasarkan perubahan bentuknya, metamorfosis dibedakan menjadi metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Metamorfosis sempurna terjadi ketika hewan mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda pada setiap tahap perkembangannya. Lagi, Bu? Lagi. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna adalah katak dan kupu-kupu. Kupu-kupu berkembang biak dengan cara bertelur, kemudian telur menetas menjadi ulat atau larva yang aktif mencari makanan. Setelah cukup mendapatkan makanan, ulat berubah menjadi pupa atau kepompong yang tidak bergerak dan melekat pada bagian pohon. Pupa merupakan masa istirahat sebagai persiapan menjadi kupu-kupu dewasa. Oke, tepuk tangan untuk Rahil. Selanjutnya ada yang ingin membacakan lagi paragraf kedua. Siapa? Ayo. Saya, Bu. Silakan, Nisa. Metamorfosis tidak sempurna terjadi pada hewan yang mengalami perubahan bentuk. Ibu, sebentar. Metamorfosis tidak sempurna terjadi pada hewan yang mengalami perubahan bentuk yang tidak terlalu berbeda pada setiap perkembangannya. Hewan kelompok ini tidak mengalami fase larva dan pupa. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna adalah kecoa. Kecoa berkembang biak dengan bertelur. Telur kecoa menetas berubah menjadi kecoa muda yang disebut nimpa. Nimpa mengalami beberapa kali pergantian kulit sebelum menjadi kecoa dewasa. Pergantian kulit ini disebut ekdisis. Udah, Bu. Oke, terima kasih Nisa. Tepuk tangan untuk Nisa. Satu paragraf lagi ya. Siapa yang mau membaca? Saya, Bu. Silakan, Dea.